Salam, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terlebih anak-anak kelas 3. Oke, pagi hari ini kita akan belajar pelajaran agama. Pak Guru akan memberikan penjelasan materi pembelajaran 2 agar anak-anak bisa menjawab dan mengerjakan soal setelah anak-anak mengerti. Namun sebelumnya Pak Guru mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kami masih ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk semua orang tua yang sudah memelihara, merawat, memberikan pendidikan bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan belajar pelajaran agama untuk anak kelas 3. Mari Tuhan berkati anak-anak supaya dapat memahami, mengerti apa yang dijelaskan oleh Pak Guru dan bisa menjawab pertanyaan. Tidak hanya supaya pintar, tapi menjadi anak-anak yang takut Tuhan dan percaya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap belajar. Kami juga mohon Tuhan Yesus memberkati para orang tua yang bekerja, usaha pekerjaannya Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, sebelum Pak Guru menjelaskan pembelajaran yang kedua, Pak Guru mau ingatkan kepada anak-anak bahwa kita sudah menyelesaikan pembelajaran pertama dengan judul pembelajaran yaitu Allah hadir dalam alam semesta. Pak Guru sudah jelaskan ya di video Pak Guru itu bagaimana Tuhan Allah menciptakan alam semesta ya dan seisinya lewat berfirman, kecuali manusia yang Tuhan Allah kerjakan dengan tangannya sendiri ya. Tuhan menciptakan langit dan bumi selama berapa hari? 6 hari. Dari yang tidak ada menjadi ada. Mulai dari hari pertama Tuhan menciptakan terang, hari kedua cakrawala, hari ketiga daratan, lautan, dan tumbuhan. Kemudian hari keempat benda-benda penerang di langit seperti bulan, bintang, matahari. Kemudian hari yang kelima Tuhan Allah menciptakan binatang-binatang yang hidup di air dan di udara. Nah, pada hari keenam Tuhan Allah menciptakan binatang yang hidup di darat dan manusia ya. Tuhan menciptakan semua itu untuk apa? Manusia, untuk kelangsungan hidup manusia. Karena itu manusia diperintahkan oleh Tuhan untuk menjaga, merawat alam ciptaan Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, pembelajaran yang kedua ini tentang dengan tema Aku bersyukur atas turunnya hujan. Nah, anak-anak nanti tolong baca dari kitab Kejadian 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-22 dan kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 45. Anak-anak bisa baca ya nanti ya. Pak Guru kasih tugas itu sebelum anak-anak belajar baca Alkitab. Nah, di kehidupan manusia ya, Pak Guru menjelaskan ya. Kehidupan manusia dimulai dari kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika Allah selesai menciptakan semuanya, Allah menciptakan manusia yaitu Adam dan Hawa. Manusia berkembang semakin indah, semakin baik hidup di dalam Taman Eden. Tapi karena manusia itu, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian mereka dihukum Tuhan. Mereka diusir keluar dari Taman Eden. Nah, sejak mereka keluar dari Taman Eden itulah manusia mulai berkembang dengan cara mereka menikah, Adam dan Hawa mempunyai anak ya. Dan mereka mulai berkembang dari Adam dan Hawa, Kain dan Habel, dan keturunan-keturunannya mereka menikah, melahirkan banyak anak-anak sehingga manusia makin hari makin banyak, makin berkembang ya. Tetapi makin banyak manusia di dunia ini, makin banyak pula manusia melakukan kejahatan di muka bumi ini. Makin banyak manusia yang ada di bumi ini, dari hanya 2 Adam dan Hawa, makin berkembang biak, makin banyak manusia. Ternyata manusia makin bertambah banyak, hatinya sudah tidak
tidak lagi kepada Tuhan. Hati mereka lebih condong melakukan kejahatan. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan Allah kecewa telah menciptakan manusia. Karena apa? Manusia yang Tuhan Allah ciptakan supaya manusia hidup menurut firman Tuhan, hidup taat kepada Tuhan, berbakti, menyembah Tuhan. Ternyata manusia lebih menuruti hawa nafsu dan dosa. Manusia jatuh dalam dosa sehingga Tuhan Allah kecewa terhadap manusia. Tuhan Allah ingin menghapus manusia dari muka bumi dengan air bah. Nah, karena itu Tuhan Allah ingin menghukum manusia. Ya, pada zaman Nuh Tuhan Allah ingin menghukum manusia seluruh dunia. Tetapi Tuhan Allah melihat bahwa tidak semua manusia berbuat dosa. Ternyata ada satu keluarga yang tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ada keluarga yang benar, taat, setia kepada Tuhan, yaitu keluarga Nuh. Ya, tadi Pak Guru sudah suruh baca, anak-anak baca di Kejadian 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Di situ jelas bahwa cuma satu keluarga yang tidak berbuat dosa, yang hidup taat kepada Tuhan, yaitu keluarga Nuh. Dia punya 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat batra supaya dia tidak dibinasakan. Karena Tuhan ingin apa? Tuhan ingin menghukum manusia dengan air bah. Tuhan ingin menghabiskan semua manusia yang ada di bumi. Karena apa? Manusia hidup dalam dosa. Tetapi Tuhan sayang kepada Nuh, keluarga Nuh. Karena itu Tuhan minta supaya Nuh membuat batra yang besar. Tuhan menyuruh Nuh, istri dan 3 anaknya dan menantunya supaya mereka buat batra itu. Setelah buat selesai batranya dibuat, masuk ke dalam batra itu bersama tiap-tiap binatang, satu jenis binatang, satu pasang. Kenapa? Supaya terpelihara hidup semua makhluk hidup. Ya, jadi manusia dengan pasangannya ada berapa? Nuh bersama dengan istrinya, Sem bersama istrinya, Ham bersama istrinya, Yafet bersama istrinya. Jadi ada berapa? 8 orang. Ya, kemudian ada Tuhan suruh setelah batra itu selesai, Tuhan suruh supaya mereka membawa masing-masing binatang untuk yang hidup untuk masuk ke dalam batra itu. Ya, masing-masing binatang yang haram dan yang tidak haram dibawa masuk supaya hidup Nuh dan keturunannya terpelihara, dan termasuk binatang-binatang itu tidak punah masing-masing jenis. Nah, Tuhan menyuruh Nuh untuk mengumpulkan segala yang bisa dimakan untuk persediaannya, bawa ke dalam batra itu. Ya, supaya mereka bisa tahan hidup di dalam batra itu. Nah, kemudian setelah semua sudah selesai, batra sudah jadi, semua sudah masuk, binatang-binatang, keluarga Nuh sudah masuk, kemudian makanan-makanan yang bisa dimakan selama persediaannya itu. Nah, kemudian Tuhan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam sehingga bumi penuh dengan air. Air menggenangi bumi selama 150 hari. Jadi selama 40 hari 40 malam itu hujan terus tidak pernah berhenti. Kita hujan 1 hari aja kita sudah takut banjir di mana-mana. Ini 40 hari 40 malam. Sampai apa? Bumi itu digenangi air 150 hari. 150 hari itu berarti berapa bulan? 5 bulan. Ya, 5 bulan air penuh di bumi. Manusia tidak bisa menginjak daratan. Semua penuh dengan air. Semua makhluk di bumi mati. Semua binasa, manusia mati. Semua ternak-ternak yang tidak masuk ke dalam batra mati. Tetangga-tetangganya Nuh, semua orang di seluruh bangsa mati semua di bumi ini. Tetapi Nuh dan keluarganya selamat. Nah, selama 150 hari Nuh ada di dalam batra itu.
Ya, setelah keluar dari Batra, Nuh mendirikan mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan sebagai ucapan syukur karena telah diselamatkan. Jadi Nuh ada di dalam kapal itu sampai lama sekali, 5 bulan dia ada di sana. Ya, setelah air mulai surut, kemudian kapal itu mulai dapat darat, bersandar. Kemudian Nuh dan keluarganya keluar bersama binatang-binatang itu, dan mereka membuat mezbah dan mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur. Persembahan Nuh menyenangkan hati Tuhan sehingga Tuhan berjanji tidak akan menghukum bumi dengan air bah lagi. Nah, sebagai tanda perjanjian Tuhan dengan Nuh, Tuhan menaruh busur di awan, ya, busur yang panjang di awan, atau yang sekarang kita bilang pelangi, ya. Jadi itu sebagai tanda bahwa ketika kalau ada hujan, ya, kita lihat ada pelangi di langit, kita harus ingat bahwa itu janji Tuhan dengan Nuh, bahwa walaupun hujan deras bagaimanapun Tuhan tidak akan hukum manusia lagi dengan air bah. Jadi kalau habis hujan pasti ada pelangi, ya. Nah, kalau ada hujan yang lebat sekali setelah itu ada pelangi, anak-anak harus ingat bahwa pelangi itu tanda janji Tuhan kepada Nuh dan kita semua bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Nah, sejak itu Tuhan berjanji akan mengatur musim kemarau dan musim hujan, angin, musim dingin dan panas, siang dan malam. Ada musim untuk menabur, menanam, ada musim untuk menuai. Nah, di negara kita Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa. Ya, Indonesia adalah negara tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim apa? Musim hujan dan musim kemarau. Nah, ada beberapa negara yang memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim hujan, musim panas, dan musim gugur. Contohnya negara apa saja? Negara Cina punya 4 musim, negara Jepang, negara Korea Selatan, negara Amerika, Kanada, dan lain sebagainya, mereka punya 4 musim, yaitu ada musim dinginnya, ada musim hujannya, ada musim panasnya, ada musim gugur. Nah, kita di Indonesia cuma ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, anak-anak, semua musim adalah berkat dari Tuhan karena semua musim bermanfaat bagi manusia. Ya, musim hujan bermanfaat bagi petani. Untuk apa? Supaya petani bisa mengolah sawah, menabur benih, dan menanam padi. Ya, musim kemarau berguna untuk apa? Untuk memanen dan menjemur padi. Nelayan juga bisa memanfaatkan untuk menjemur ikan. Nah, musim hujan biasanya cuaca gimana rasanya? Cuaca berawan, kemudian rasanya apa? Dingin, ya, dan sering hujan. Nah, tiap hari bisa hujan. Nah, tanaman jadi tambah subur dan kita tidak perlu menyiram tanaman pada musim hujan. Siapa yang menyiram tanaman musim hujan? Kan tidak ada, kan? Karena sudah ada hujan yang Tuhan Allah turunkan ke bumi. Nah, musim kemarau biasanya udara cerah tapi panas sekali, ya. Kadang-kadang panas, jarang terjadi hujan, ya. Nah, kita bisa apa? Jemur pakaian kalau musim kemarau, ya. Nah, kita harus bersyukur atas musim pemberian Tuhan. Tuhan yang membuat musim itu. Ada musim hujan, ada musim kemarau, ada musim dingin, musim gugur. Tapi di Indonesia tidak ada musim dingin dan musim gugur, ya. Nah, Tuhan yang menciptakan semua musim itu untuk kita manfaatkan dengan baik,
untuk kepentingan kehidupan manusia. Karena itu kita harus bersyukur ya. Anak-anak kalau musim hujan ke sekolah harus pakai jas hujan, lari-lari takut hujan, nanti kalau kena hujan sakit ya. Tapi kalau musim panas, musim kemarau, anak-anak bisa bersekolah dengan baik, tapi apa? Gerah, panas, kadang-kadang tidak konsentrasi kalau sudah panas di kelas ya. Tapi kita harus bersyukur untuk semua musim yang Tuhan berikan. Karena setiap musim yang Tuhan jadikan itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, anak-anak pada zaman Raja Ahad ya, anak-anak bisa baca, tadi Pak Guru suruh baca di mana? Di kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai 45. Di situ ada ditulis pada zaman Raja Ahab, Raja Ahab memerintah bangsa Israel dan mengajak umat Israel untuk menyembah dewa Baal. Nah, beberapa kali Tuhan sudah memperingati Raja Ahab melalui Nabi Elia supaya mereka bertobat, jangan lagi menyembah dewa Baal, tapi berdoa dan menyembah Tuhan. Tetapi Raja Ahab tidak bertobat, sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel pada zaman itu dengan kekeringan selama tiga setengah tahun ya, atau selama 3,5 tahun itu tidak ada hujan sama sekali. Musim kemarau panas sekali ya. Nah, pada akhir masa kekeringan itulah Nabi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Ingat ya, nanti keluar dalam soal ini ya. Puncak Gunung Karmel ya. Dia berdoa, Nabi Elia berdoa membungkuk ke tanah dengan mukanya sampai ke tanah di antara kedua lututnya. Ia berdoa, menangis dan memohon pengampunan Tuhan supaya Tuhan memberikan hujan bagi bangsa Israel. Karena bangsa Israel sudah kelaparan, kekeringan. Karena apa? Tuhan marah sama mereka karena mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah dewa Baal. Sehingga Tuhan menghukum dengan 3,5 tahun kekeringan, tidak ada hujan. Nabi Elia menyuruh bujangnya naik ke puncak selama dia berdoa untuk melihat ke arah laut. Ada hendak setitik awan untuk bisa jadi hujan atau tidak. Sehingga bujangnya melihat ke arah laut. Dia tidak melihat apa-apa di sana. Dia bilang, aduh Nabi Elia, tidak ada apa-apa di sana. Ini tidak akan turun hujan. Kita akan mati kelaparan. Nah, ketika bujangnya melihat ke arah laut, ya, dia suruh lihat, dia berdoa, suruh lihat terus sampai ke 7 kali. 7 kalinya dia melihat tampak awan kecil seperti telapak tangan. Segini saja awan kecil itu. Dan dari awan kecil itulah sekejap langit menjadi kelam. Kemudian hujan turun dengan lebatnya. Karena apa? Nabi Elia berdoa kepada Tuhan. Dia mohon pengampunan, mohon belas kasihan dari Tuhan. Sehingga Tuhan mendengar doa dari Nabi Elia. Dan Tuhan menurunkan hujan bagi bumi ya. Nah, Tuhan bisa mengabulkan doa kita kalau kita mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Contohnya 2 nabi yang tadi Pak Guru cerita ya. Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu setia taat kepada Tuhan sehingga ketika Tuhan mau menghukum bumi, Tuhan ingat sama Nabi Nuh ya, sehingga Tuhan suruh dia buat batra dari kayu gofir ya. Dia disuruh buat batra, kemudian suruh masuk, kemudian Tuhan turunkan hujan ya, sampai semua manusia di bumi mati karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka berbuat jahat, mereka tidak taat kepada Tuhan. Begitu juga pada zaman Raja Ahab, mereka tidak lagi sembahyang kepada Tuhan, tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Mereka tidak setia bergereja. Mereka melakukan kejahatan sehingga Tuhan marah. Dan Tuhan menghukum mereka 3,5 tahun dengan musim kemarau, tidak ada hujan. Ya. Nah, jika kita percaya dan meminta kepada Tuhan dengan sungguh hati, maka Tuhan pasti akan mengabulkan permintaan kita.
baik pada musim hujan maupun pada musim kemarau. Jadi kita belajar untuk taat kepada Tuhan, bersyukur untuk segala musim yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, tidak boleh marah, Tuhan kok hujan-hujan terus. Marah. Nanti kalau sudah hujan, kalau sudah panas, Tuhan kok panas-panas terus. Nah, Tuhan bilang, loh, kalian maunya apa? Musim apa? Kan semua musim itu baik bagi kita. Kalau tidak ada musim hujan, kita tidak punya air. Mandinya pakai apa? Ya, kalau tidak ada musim kemarau, gimana caranya jemur pakaian? Gimana caranya kita ke sekolah hujan terus? Nanti alasannya tidak sekolah Pak Guru karena hujan. Nah, jadi kita harus belajar untuk bersyukur kepada Tuhan apapun musim itu yang pertama. Bersyukur untuk musim yang Tuhan buat, bersyukur untuk musim hujan maupun musim kemarau. Bersyukur kepada Tuhan, jangan pernah berbuat dosa supaya Tuhan tidak menghukum kita dengan musim hujan atau musim seperti Tuhan menghukum bangsa Israel dengan air bah dan menghukum dengan kekeringan. Yang berikut adalah apapun yang kita doakan dengan sungguh-sungguh pasti Tuhan jawab. Ya, itu saja penjelasan Pak Guru supaya anak-anak memahami pelajaran yang kedua ini bahwa Tuhan yang membuat musim dan Tuhan berkuasa atas musim dan kita harus tunduk bersyukur kepada Tuhan untuk segala musim. Anak-anak bisa mengerjakan dua soal halaman 15, mengapa Indonesia disebut negara tropis. Pak Guru sudah jelaskan. Ya, tadi ya, Pak Guru sudah singgung negara tropis itu adalah negara yang itu. Kemudian mengapa Tuhan kecewa terhadap manusia? Itu tadi sudah Pak Guru jelaskan. Kemudian anak-anak bisa kerjakan halaman 16. Ya, tadi dua soal itu di halaman 15. Kemudian anak-anak buat di halaman 16, anak-anak buat sebuah doa ucapan syukur kepada Tuhan karena diselamatkan dari bahaya banjir. Kemudian anak-anak perhatikan halaman 16 lembaran pengamatan sosial. Ya, perhatikan gambarnya, ada gambar banjir, jelaskan ya. Itu nanti pertemuan berikutnya anak-anak bisa menyelesaikan pada pertemuan berikutnya ya. Nanti Pak Guru akan suruh anak-anak untuk mengerjakan soal-soal. Ya, demikian penjelasan Pak Guru. Selamat belajar anak-anak. Ingat jaga kesehatan. Jika keluar rumah pakai masker, jauh dari keramaian ya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati anak-anak dan memberkati semua orang tua. Salam.